Yang kedua, wal hirsu ala dunya. Yang kedua, yang termasuk sifat yang tercela, wal hirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Tuh, makanya orang susah jadi soleh itu karena dalam dirinya memiliki sifat rakus terhadap dunia. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasba'u batnuka illa biturabin. Perutmu tidak akan pernah merasa cukup, merasa kenyang, illa biturabin, kecuali sudah tertutup tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya, para asatidah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami'at Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Utama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah pada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih di maqalah yang ke-7. Kemarin dikatakan bahwa kalau seandainya tidak ada 5 perkara, maka pasti manusia semuanya akan jadi soleh. Dalam arti kata, kendala-kendala yang merintangi orang-orang menjadi soleh, gitulah kalau bahasa lurusnya gitu. Jadi ada 5 kendala
yang menghalangi orang-orang menjadi soleh. Kemarin ada 5 ya. Sebagaimana dikatakan dalam asarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laula hamsa khisalin nasarna kulluhum salihin. Jadi seandainya kalau tidak ada 5 perkara, maksudnya sifat-sifat tercela, pasti manusia semuanya kulluhum semuanya salihin, jadi orang-orang soleh. Yang pertama kemarin awwaluha al-qanaatu bil jahli itu. Yang pertama merasa puas atau ridho dengan kebodohan, bi'adamil ilmi biddin. Maksudnya tidak paham, tidak ngerti, tidak tahu ilmu agama. Nih. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang merasa tenang, senang, itu ya, dengan kebodohannya tentang ilmu agama. Nah ini orang-orang yang terhalang, terkendala daripada menjadi orang-orang soleh itu. Makanya susah jadi orang soleh. Ternyata kendala pertamanya merasa ridho, merasa tenang, nyaman, tidak pusing gitu dengan tidak tahunya terhadap ilmu agama. Kemarin sudah dijelaskan. Yang kedua, wal hirsu ala dunya. Yang kedua, yang termasuk sifat yang tercela, wal hirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Tuh, makanya orang susah jadi soleh itu karena dalam dirinya memiliki sifat rakus terhadap dunia. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasba'u batnuka illa biturabin. Perutmu tidak akan pernah merasa cukup, merasa kenyang, illa biturabin, kecuali sudah tertutup tanah. Manusia kalau masih di atas tanah pasti ada dalam dirinya sifat rakus. Gitu ya, sikut kanan, sikut kiri, tendang depan, jijak belakang gitu. Jijak sliding kanan, sliding kiri gitu. Gak ada urusan dengan orang, yang penting dirinya maju kan gitu bahasanya. Allahu Akbar. Apapun dilakukan, apapun dilaksanakan, apapun dikerjakan, yang penting dunianya banyak gitu. Itu ya Allah. Padahal berkah itu tidak terletak dari banyaknya. Awas ya, keberkahan itu tidak terletak dari banyak. Mengapa? Karena banyak orang-orang konglomerat ya, miliarder dan sebagainya, yang tidak tenang hidupnya, susah hidupnya, bahkan penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Allahu Akbar. Ternyata penyakitnya adalah rakus. Padahal semua itu tidak ada yang akan dibawa gitu. Yang dibawa hanya harta, bendanya yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu gitu. Kata baginda Rasul, hartamu yang akan kekal, yang akan menemanimu, yang akan menyelamatkanmu sampai hari kiamat dan juga di akhirat nanti, yaitu hartamu yang kau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oh ya, di masjid kita masih pembangunan nih, belum kelar-kelar nih. Terus ya, nih, ini ladang majro'ah lil akhirat. Ini majro'ah buat akhirat kita.
ketika ada pembangunan gitu ya, masjid, pondok pesantren, majlis taklim dan sebagainya. Nah itu ladang gitu, ladang buat nitip harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di bank itu ya, masih bukan di bank. Karena kalau kita sudah tiada, sudah meninggal, semuanya tidak akan berharga. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hartamu, anakmu tidak akan ada yang berguna sama sekali nanti, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang nanti menghadap Allah dengan hati yang selamat. Tuh tidak rakus terhadap dunia. Betul Pak, betul. Ternyata si korun itu ada dalam diri kita gitu ya. Kalau dulu istilah di kampung kami gitu, kalau ngomong orang pelit itu Haji Arni gitu. Nggak tahu Haji Arni itu yang mana gitu. Itu nggak tahu, jadi ada istilah seperti itu, Haji Arni, orang pelit, koret banget itu katanya gitu. Makanya jadi istilah kalau orang pelit itu disebutnya Haji Arni. Pasti setiap daerah ada istilah. Kalau di sana gitu ya, di Bani Israel dulu siapa? Korun. Bahkan diceritakan dalam tafsir korun itu sampai sekarang ditenggelamkan gitu dengan harta bendanya ila yaumil qiyamah. Itu dalam tafsir Pak. Jadi yang mengatakan oh saya dapat harta korun, bohong. Korun itu masih tenggelam dengan hartanya terus itu. Allahu Akbar. Itu contoh gitu ya. Bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sifat korun itu ada dalam diri kita. Betul. Betul apa betul? Ya Allah. Gitu ya. Kalau kita pada dermawan, tidak koret gitu ya, pasti masjid cepat selesai. Nggak usah teriak-teriak minta bangun, apalagi sampai nyair-nyair di jalan. Asairiyah, ngeri nggak Pak? Ngeri, sedih kita ya ngelihat yang seperti itu. Sedih nggak? Sedih Pak. Padahal rumah kita bagus, mentereng, banyak pagar rumahnya gitu. Terus tabungan kita melimpah ruah di bank gitu ya, beserta juga hutang juga banyak. Gitu ya. Betul, Masya Allah. Tapi ketika diajak untuk membangun fasilitas ibadah, sarana ibadah buat kita atau buat anak-anak kita di pondok-pondok pesantren, Pak Ustaz, anak saya mau gak pesantren. Nah, kadang orang begitu pikirannya, yang belajar bukan anak kita, kadang seperti itu. Allahu Akbar. Nih, kenapa? Karena kita suka menganggap orang lain itu bukan saudara. Padahal dalam Al-Quran saja, innamal mu'minuna ihwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Gitu. Kenapa dalam diri kita tidak menganggap orang lain padahal kita semuanya adalah saudara. Ya Allah, kita saudara Pak gitu. Awas ya. Baginda Rasul mengatakan hadisnya, al-mu'minun lil mu'minin kalbun yani. Itu mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu diibaratkan seperti satu bangunan. Yasudu ba'dukum ba'du. Yang saling menguatkan antara yang satu dan yang lainnya. Kenapa sekarang memble gitu? Karena merasa kita dengan saudara kita bukan saudara. Betul. Gak mau saling sapa. Ya Allah. Betulnya ketika saudara kita lagi kesusahan, boro-boro kita mau bantu karena bukan Coba kalau kita anggap semua saudara kita, enak apa? Enak. Ya Allah, ketika ngelihat saudara kita yang lagi kesusahan, pasti kita akan bantu sekuat kita. Itu diibaratkan seperti kita saudara sekandung ya, lagi susah, adik kita lagi susah atau kakak kita lagi susah, pasti kita bantuin habis-habisan, betul.
Begitulah seharusnya kita menganggap orang mukmin yang lain, karena mereka adalah saudara. Ya Allah, sekarang orang-orang mukmin saling gontok-gontokan, yang ini merasa benar, yang ini merasa benar, saling salah menyalahkan, menganggap dirinya paling benar. Padahal yang paling benar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu. Makanya setiap urusan tidak akan mungkin kelar beres islah ketika salah satu pihak merasa betul nggak? Nih kalau kita perang sama istri, apa istilahnya? Bertengkar gitu ya, pasti ngalamin lah. Bertengkar dengan istri, kalau dua-duanya merasa benar, kira-kira beres apa enggak? Beres. Sampai kapanpun itu nggak mungkin akan islah, paling ujung-ujungnya talak kan gitu. Kalau setiap pihak, kedua belah pihak itu merasa benar dan pihak yang lain salah. Tetapi kalau salah satu di antara keduanya merasa salah kedua-duanya, cepat beres apa enggak urusannya? Beres. Iya ma, papa yang salah, kata mamanya. Iya pak, mama yang salah, maafin. Beres gak? Beres urusan, apalagi musim hujan begini. Yang ada masalah-masalah begitu. Jangan, makanya istilahnya kalau terjadi nih ya permasalahan, pindah dulu tidurnya, tuh ya. Kalau istri kita di atas, kita di bawah. Kalau istri kita di kamar, kita di kursi gitu. Jangan dulu gembol-gembolan gitu. Dikit-dikit gembol, gitu ya. Pulang ke orang tuanya bisa gitu, gembol lagi. Susah kalau musim hujan begini, betul gak? Ya Allah, susah damainya gitu. Kan kalau masih satu ruangan kan ya, aduh kayaknya dingin banget kan gitu ya, udah mah damai lah. Gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau kedua belah pihak merasa salah, maka urusannya akan beres. Nih, iya. Awas nih, wal hirsu ala dunya. Ini sifatul madmumah dan ini termasuk penyakit hati. Awas ini hati-hati, ini penyakit ini. Ini penyakit hati. Kita terlalu rakus terhadap dunia. Sudah punya satu, pengen dua, sudah dua terus. Enggak pernah merasakan kenyang. Padahal kalau kita lihat orang lain, ya Allah, lebih sengsara daripada kita. Kita masih untung, masih punya rumah, betul? Ya Allah, coba lihat gitu, orang lain belum punya rumah, seperti yang ngomongnya kan gitu ya. Tuh, Masya Allah, betul gak? Makanya kalau yang punya rumah 2, 3 ya tinggal dikasihin gitu. Betul ya. Tetapi dalam diri kita tidak mau yang seperti itu. Kenapa? Karena memiliki hirsu ala dunia. Allahu Akbar. Betul apa enggak? Itu kita sayang ya. Kalau kita sayang terhadap harta kita tuh. Kalau kita ngasih di hari Jumat berapa? Alhamdulillah Ustaz, emang yang merah alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saya mah yang biru gitu ya. Ya kecil, paling kecil yang hijau lah gitu ya. Insya Allah. Allahu Akbar. Nih ya. Padahal harta itulah yang akan menyelamatkan kita. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal, awas teriak-teriak nanti dalam kuburnya. Lau akhirtani ila ajalin qarib fasadaku aku minas sholihin. Seandainya aku diberi kesempatan hidup lagi ya Allah, fasadaku, aku akan sedekahkan semua hartaku. Wa aku minas sholihin, aku akan jadi orang-orang soleh. Cuma penyesalannya terlambat sudah kan gitu ya. Betul ya. Penyesalan yang sudah terlambat itu baru kerasa nanti ketika sudah di alam kubur. Ya Allah, nih ya, insya Allah kita mah
tidak akan ada punya penyakit hirsu ya insya Allah. Maka masjidnya insya Allah ini cepat kelar insya Allah, insya Allah. Udah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana wa raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Ini kata Rasul yang berbicara ya. Az-zuhdu fid dunya yurihul qalba, orang yang zuhud tafa terhadap dunia. Maksud zuhud di sini bukan belangsak, awas nih. Awasnya, orang itu mah zuhud, makanya pakaiannya compang-camping sebagainya. Bukan itu maksudnya. Jadi dunia itu hanya sampai di tangan saja, tidak masuk ke dalam hati. Ini mau pakai udah dilap-lap mobilnya, padahal dia belum mandi gitu. Gitu ada noda sedikit juga, betul ya? Allah disayang banget itu. Awas ya, kenapa dunianya sudah masuk ke dalam hati? Kalau hilang, wah menyesalnya gitu. Itu. Kenapa? Karena dunianya sudah masuk ke dalam hati. Zuhud itu, awas. Jadi memperlakukan dunia itu cuma di tangan saja. Jadi tidak masuk ke dalam kolbunya. Mengatakan di sini az-zuhdu fid dunya yurihul qalba. Yang juhud terhadap dunia itu yurihul qalba, menyenangkan hati, hatinya tenang, nyaman. Itu ya. Wal badana juga, awas. Tenang hati, wal badan, dan badan juga sehat. Kalau hatinya tenang dan senang, betul. Karena juga bisa yang bikin jadi penyakit itu karena hatinya rudek, gak tenang, banyak masalah. Makanya membuat badannya jadi sakit. Ternyata penyakit badan itu bisa dilantarakan hati. Terus ya, maka suka dibaca sholawat bil qulub. Apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kalau saya tambah dari guru, wakutil arwahi wa gidaiha, pakai gitu, wakutil arwahi wa gidaiha, kutil arwah gitu ya. Kutil arwah itu makanan ruh, supaya ruhnya hidup. Itu ruhnya dikasih makan. Tuh, itu ya. Sholawat itu untuk penenang hati. Tuh, sholawat. Mang sholawat tenang Pak, nyaman. Jadi wiridan yang paling yang paling dingin kalau diwiridin itu biasanya sholawat. Pendingin itu. Kalau yang hijib-hijiban itu panas misalnya. Ini penenangnya, pendinginnya yaitu sholawat. Itu sebanyak apapun sholawat itu gak pernah akan panas gitu, malah semakin dingin. Tuh, buat hati kita tenang itu. Kenapa? Karena banyak di antara kita hatinya yang tidak tenang, takut ini, khawatir itu, segala macam itu bergolak di dalam hati. Awas ya. Nah ini. Kemudian
wa ragbatu fiha. Nah, sedangkan ragbah fiha terlalu cinta, awas, menggebu-gebu, fiha, awas, terhadap dunia, tut'ibul qalba, itu memberatkan hati, wal badana, juga bikin penyakit badan. Kita maksudnya jadi wal badana itu juga badan kita jadi berat, jadi sakit-sakit. Kenapa? Karena hatinya berat, hatinya penuh penyakit. Maksudnya hatinya penuh penyakit karena dunia ini diibarat seperti sampah, runtah gitu bahasa. Itu ya, runtah. Jadi jangan masuk ke dalam hati, harus disterilkan hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya nempel, yang lain terus ya, itu yang jadi sumbernya harus lillah, hubbu fillah wa bugdu fillah. Wah, situ. Makanya kalau hati kita udah bersih hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai yang lain itu karena Allah. Mesti itu ya, semuanya karena Allah. Makanya setiap waktu ketika Allah ambil yang kita cintai, kita pasrah lillah, karena yang punya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta kita menggunung miliaran, sampahkan yang triliunan, semuanya Allah ambil. Tenang-tenang saja karena punya Allah, bukan punya kita. Awas nih, orang yang bisa jadi stres yang gila itu karena merasa semuanya miliknya, milik dia gitu. Allah, harta ini milik saya, ini milik saya, segala macam. Ketika suatu saat diambil satu-satu, jadi stres gila, tidak mau menerima. Kenapa? Karena menganggap semuanya milik, padahal tidak ada sesuatu pun yang kita miliki, semuanya milik Allah. Itulah inna lillah wa inna ilaihi rajiun itu. Masya Allah. Makanya suatu saat nih ada panitia pembangunan masjid datang ke rumah, awas, asihkan, karena bukan punya kita. Allah titipin sementara di kita. Suatu saat Allah minta, jangan pelit, keluarin. Nih, awas ya, lihat tetangga kita yang susah, kelaparan dan sebagainya, ya Allah yang minta-minta keliling, awas. Nah, itu harta kita keluarin karena bukan milik kita. Awas ya, jangan sampai ditegur dulu. Ini awas nih, karena kalau Allah sudah negur, Allah tegur pakai makhluk yang lain kan gitu ya. Di antaranya nih, kalau yang dekat gunung Allah tegur pakai gunung-gunungnya batuk. Itu ya, suka batuk. Wah, apa? Banjir lahar dan sebagainya, rumahnya habis. Itu Allah apa? Tegur pakai apa? Banjir. Itu sekarang itu banjir itu nggak ke hati, Pak. Rumahnya di atas kok bisa kena banjir, pada sungainya di itu ya, ya Allah. Sampai ada satu desa ya kemarin itu sampai hilang tanpa karana gitu bahasanya. Itu jadi si tanahnya itu kayak lumpur bergeser gitu, rumahnya pada kambles ya. Itu daerahnya hilang, rumah-rumah yang bagus, mobil-mobil. Ini saya lihat ya, banjir. Ya Allah, bener dunia itu sampah, Pak. Betul gak? Kalau Allah mau ambil gitu ya, tegur kita, tegurnya pakai makhluknya yang lain. Allahu Akbar. Atau pakai api, rumah yang segitu bagusnya dikumpulkan yang jadi payah, peras keringat, banting tulang dari sejak muda, itu sudah bagus, terbakar habis semuanya. Allah, jangan dulu nunggu itu, nunggu teguran dulu.
Awas nih, ya, jangan nunggu teguran. Ya Allah, kendaraan hilang. Nih itu teguran. Teguran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, siapa tahu kita itu menyakiti orang lain. Ini kalau kita banyak yang nyakitin, Pak. Kalau mau makan suka apa? Diposting, yo. Posting, kirimin ke ke grup atau sebagainya. Ya Allah, itu apa? Sebutnya apa? Nyakitin orang itu, Pak. Ya Allah, orang lain mau di hotel katanya gitu, lagi makan enak. Kita mah ya Allah gitu belum makan gitu. Betul ya? Ya Allah. Itu kalau kena sama orang-orang yang sedang begitu itu, ya Allah sakit hatinya, Pak. Allah. Makanya bagusnya jangan sok-sok. Bagusnya jangan sok. Bisa ada yang kan gitu ya. Ya Allah, dia mah bagus lagi gitu ya. Allah, kita mau seperti gitu kan orang. Tuh. Kalau kita mau nyontoin nih, kalau kita mau setinggi itu di bawahnya, ayo kita makan bareng-bareng, ditunggu di rumah kan gitu bahasanya. Betul gak? Seperti Nabiullah Ibrahim berkilo-kilometer nyari dulu orang yang nemenin makan. Betul. Itu. Jadi Nabi Ibrahim gak pernah makan sendirian. Beliau itu nyari dulu orang yang nemenin makan. Kalau itu lebih bagus tuh. Itu diposting di grup, kita undang semuanya, yuk kita makan bareng di rumah kita. Enak gak? Enak. Kalau mau. Karena cuma nyakitin doang kan. Ya Allah, seperti itu. Udah. Ini mah bercanda ya. Itu. Kenapa? Karena kebiasaan seperti itu. Kita bukannya cepat-cepat berdoa gitu ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Posting, kirimin gitu. Doanya lupa. Setan ini makanan gue kan gitu kata setan. Kata setan begitu yang di pinggirnya. Makanya enggak berkah. Karena setan ngikut makan. Allah Akbar, nih hati-hati. Rawahu at-Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam at-Tabrani. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbahu wa bi'satid darud dunya liman saddathu an akhiratihi wa fasarat bihi an ridha rabbi. Insyaallah. Nikmatid darud dunya, sebaik-baiknya, awas nih, sebaik-baiknya darud dunya, desa dunia ini itu liman tazawwada minha, bagi orang-orang yang mencari bekal li akhirati, bagi akhiratnya, hatta yurdiya rabbah, sehingga dia ridho kepada Tuhannya. Itu jadi dunianya untuk akhiratnya, bekal buat akhirat. Bukan dibawa ketika mati, dibawa dikubur sama mobilnya, dikubur sama motornya, dikubur sama emas dan sebagainya. Bukan, tapi dititipin tuh. Itu ya, titipin ke masjid 10 juta kan gitu ya, 20 juta, 30 juta, nitip dulu. Itu bukan buat apa? Bekal nanti di akhirat. Titipin di pondok pesantren, di majlis-majlis ilmu tuh, di panti-panti jompo, yatim piatu dan sebagainya. Titip itu, nitip. Itu di guru nitip kan gitu ya, ustaz nitip itu. Nanti kita akan ambil lagi nanti di akhirat. Itu tazawwud itu seperti itu. Nah, sebaliknya ini sebaliknya. Wa bi'satid darud dunya, seburuk-buruknya, ini seburuk-buruknya desa dunia, liman saddathu an akhirati, yang dia cegah semuanya dari akhiratnya.
Masya Allah. Wa qasarat bihi an rabbihi, dan dia tidak ridho kepada Tuhannya. Gitu, wasallallahu. Gitu aja. Itu seburuk-buruknya dunia. Untuk sendiri baik itu, untuk pribadinya saja. Gitu ya. Tidak memikirkan yang lain. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan ini usaha saya, keringat saya biasanya, tidak ada urusannya dengan orang lain. Bisa seperti itu, gitu ya. Masya Allah. Itulah dunia yang akan menenggelamkan dia dalam kecelakaan dunia dan akhirat. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Masya Allah. Ini baru 2 ya, Masya Allah. Cukuplah. Yang pertama apa? Al-qanaatu bil jahli. Jadi kendala-kendala awas yang merintangi menjadi pribadi-pribadi yang soleh itu ada 5. Yang pertama apa? Qanaah bil jahli, awas, merasa ridho itu terhadap kebodohan tentang agama. Terus yang kedua, wal hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Nanti ada insyaallah 3 lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.